Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf dikarenakan padatnya kegiatan di IKI, maka pertemuan untuk hari ini dengan sangat terpaksa menggunakan rekaman ya, rekaman dari penjelasan saya terhadap materi hari ini. Nah, dalam melihat rekaman ini, saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk kemudian bisa langsung mengajukan pertanyaannya di link GCR yang telah disediakan. Baik, hari ini tugas saya adalah untuk melihat dan men-share informasi. Ini lebih berupa share informasi aja ya. Karena sebetulnya ini bukan review materi ya, tapi lebih ke pembekalan mengenai bagaimana cara pencarian materi jurnal. Nah, pencarian materi jurnal ini biasanya dilakukan ketika Bapak Ibu mau mencari bahan untuk laporan pendahuluan ya, ataupun untuk tugas-tugas yang lain ya. Baik, untuk materinya sebentar. Oke, yang pertama adalah pemanfaatan e-resources Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Ini mungkin kita bisa sambil bersimulasi saja ya. Baik. Oh, sebentar. E-resources perpusnas.go.id. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu, Perpustakaan Nasional kita memiliki banyak sekali jurnal-jurnal dan buku-buku elektronik yang bisa Bapak Ibu akses melalui e-resources.perpusnas.go.id ya. Nanti alamatnya ada di slide yang saya berikan. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah menjadi anggota bisa mendaftarkan diri dari halaman ini untuk masuk ke sini. Klik ke daftar anggota. Lalu kemudian lakukan pendaftaran secara online di https://keanggotaan.perpusnas.go.id. Kita coba ya, klik ya. Nah, ini langsung membawa ke sini. Karena saya sudah pernah menjadi member, sudah pernah daftar dan sudah menjadi member di Perpusnas, maka saya sudah memiliki anggota dan sudah saya save di sini di komputer saya. Soalnya saya lupa ya, suka lupa. Nah, kalau yang belum pernah, maka Bapak Ibu bisa mengklik ini, daftar. Nah, di sini ada persyaratan pendaftarannya. Ini tinggal sebetulnya tinggal mengklik telah membaca dan menyetujui, lalu kemudian tinggal diisi ini ya. Diisi dan alurnya diikuti ya Bapak Ibu, silakan. Saya menyatakan datanya telah diisi, lalu kemudian nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan pendaftaran, maka Bapak Ibu akan di-emailkan nomor keanggotaan. Jadi begitu sudah selesai, di print screen aja, nanti ada nomor anggotanya di situ ya. Kalau misalnya tidak ada atau mengalami kesulitan, maka Bapak Ibu bisa bertanya di ke perpustakaan, e-perpustakaan ya. Nah, untuk e-perpustakaan online sendiri, ini tersedia buat semua orang ya, bukan hanya siswa SD, SMP, SMA, tapi juga buat kita semua ya. Karena isinya itu sangat baik sekali. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang disediakan oleh e-perpusnas ya. Nah, kita coba masuk ya. Oh, ininya harus diisi. Ini apa sih kok? Ini halaman ya ininya. 39, 32. Oke. Ketika sudah masuk seperti ini, maka Bapak Ibu akan masuk ke keanggotaan online ini ya.
koleksi dipinjam dan lain sebagainya. Ini ada di sini semua. Nah, kalau kita mau mengambil, mau lihat buku, kita masuk dari sini ya Bapak Ibu, dari halaman e-resources.perpusnas.co.id. Kita masukkan nomor anggotanya. Nah, nanti akan masuk ke halaman yang seperti ini. Ada nama Bapak Ibu dan nomor anggota Bapak Ibu semua ya. Lalu kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah men-scroll down atau turun ke bawah ya, ke halaman paling bawah. Nah, di sini banyak sekali link-link ke jurnal-jurnal dan web database. Jadi kalau misalnya saya mau mengambil jurnal mengenai diabetes mellitus nih, karena saya LP-nya diabetes. Maka misalnya saya pilih yang EBSCO. Untuk jurnal medis banyak sekali ada di EBSCO, di ProQuest, di ini juga banyak di Springer Nature ini ya. Jadi bisa dicoba, lalu kemudian kita klik tautannya. Nah, kita langsung mengakses ke EBSCO yang linknya disediakan oleh Perpusnas ya. Dan biasanya kalau misalnya kita masuk sendiri melalui institusi itu bayarnya cukup mahal ya Bapak Ibu. Tapi kalau kalau di Perpusnas nih free buat semuanya. Kita pilih yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau nursing kayaknya masuknya tadi ya yang di sini di biomedical collection, atau bisa juga kita coba yang biomedical reference. Ini kan design for doctors, research scientists, student, dan clinical specialist. Jadi banyak yang mahasiswa dari bidang kesehatan lainnya yang juga mengakses ini. Nah, ada beberapa cara dalam kita melakukan pencarian ya. Untuk melakukan pencarian, kita menggunakan beberapa kata sambung ya. Sebentar. Mungkin desktopnya aja ya yang di-share ya, supaya nggak bolak-balik nge-share. Oke. Ini tadi yang Perpusnas. Lalu kemudian ini PowerPoint-nya. Kita tadi udah sampai di merencanakan pencarian jurnal. Nah, dalam merencanakan pencarian jurnal, kita cari dulu kata kuncinya ya. Supaya mudah mungkin pemisalannya untuk mencari LP ya. Misalnya LP Bapak Ibu mengenai diabetes mellitus. Bapak Ibu mau tahu apa? Misalnya mau tahu nursing care plan atau intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan pada DM itu sekarang apa saja sih? Apakah ada yang terbaru dan lain sebagainya ya? Nah, berarti kan kata kuncinya adalah nursing and intervention. Jadi intervensi dan keperawatan ya. Nah, aduh maaf di sini sedang sibuk perbaikan ya, jadi agak ribut juga di sini. Nah, kata-kata N di sini menandakan bahwa Bapak Ibu mau menyertakan dua kata kunci ini, yaitu nursing dan intervention. Seperti ini ya, N mencari kalimat dengan kedua kata kunci. Kalau Bapak Ibu menggunakan OR, maka mencari kalimat dengan salah satu kata kunci. Kalau NOT, mencari kalimat dengan mengeksklusikan satu kata kunci atau mau menyingkirkan salah satu kata kunci ya. Nih misalnya ya. Ini nursing and intervention, berarti Bapak Ibu mau mencari jurnal yang ada nursing dan interventionnya dan intervensi. Ini karena sumber untuk jurnal berbahasa Inggris, jadi terpaksa harus menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kemudian yang tadi OR ya, misalnya nursing or health.
Berarti ini Bapak Ibu mau mencari tentang keperawatan atau bidang yang berkaitan yaitu kesehatan gitu. Or itu kan atau ya, berarti Bapak Ibu mau mencari bidang keperawatan atau kesehatan ya. Lalu tadi yang not itu adalah nursing, misalnya not medicine gitu. Artinya Bapak Ibu mau mencari jurnal dengan kata kunci keperawatan, tetapi yang bukan tentang obat-obatan ya, bukan tentang obat-obatan gitu. Jadi kata-kata not di sini menyingkirkan kata kunci medicine, kata kunci obat ya. Kemudian setiap ini harus menggunakan tanda kutip seperti ini yang menandakan Bapak Ibu mau dua-duanya terbawa. Jadi setiap memasukkan kata kunci harus menggunakan kata tanda kutip ya seperti ini. Di semua web browser ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya EBSCO tapi juga ProQuest atau media pencarian data yang lain ya. Kita coba yang nursing or health ini ya. Kita masukkan ke sini. Nursing or health. Klik. Nah, nanti akan ada banyak sekali jurnal yang berkaitan dengan nursing and health. Ini di sini disebutkan ada 421 ya. Kalau misalnya kita mau tambahkan lagi N diabetes. Kita coba ya lihat ada banyak nggak. Tambah banyak lagi, ada 6.237 jurnal ya, data yang berisi keperawatan atau kesehatan yang ada kaitannya dengan diabetes. Nah ya, nah bagaimana caranya untuk memilih sumber data Bapak Ibu ya? Ini kan banyak sekali, ada 6.237 ya. Nah di sini ada refine result atau artinya Bapak Ibu bisa membatasi pencarian dengan memberikan filter ya. Kalau Bapak Ibu biasa pakai Shopee atau Tokopedia ya, ada filter di situ ya. Bisa membatasi misalnya saya mau penjual di Kota Bandung saja ya. Nah, ini juga bisa ya. Kita mau hanya jurnal yang ada full text-nya. Jadi Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, ini yang saya tunjuk nih ya. Full text, saya juga maunya sudah di-review jurnalnya. Artinya sudah pasti jurnal akademik yang sangat baik ya. Kemudian publikasi date-nya atau tanggal publikasinya tidak boleh kurang dari 10 tahun yang lalu. Jadi kita buat di sini 2012 ya. Oke, kita klik. Nah, dia akan mengupdate datanya. Tuh, Bu, Bapak Ibu. Tadinya ada 2.900 jurnal. Sekarang sudah mulai berkurang. Ada 1.044 jurnal ya. Kalau kita mau kurangi lagi nih, supaya kita nggak bingung, kita mau hanya 3 tahun terakhir. Berarti 2019 ya. Tinggal klik. Dia updating. Nah, berkurang lagi jadi hanya 370 jurnal. Nah, sekarang kita akan melihat nih jurnal mana yang mau kita pakai di LP kita ya. LP-nya tentang apa nih? Oke, tentang diabetes, tapi saya mau tahu seperti apa sih yang terbaru ya, intervensi terbaru yang diterapkan oleh perawat-perawat di dunia saat ini apa sih gitu ya. Baik, kita mau lihat nih. Oke, ini tentang apa namanya intervensi kunjungan di rumah. Saya mau lihat, klik di sini. Jadi tanda folder yang di sebelah sini itu tandanya kita ingin membaca jurnal itu. Jadi kita pisahkan ya. Ini misalnya, oh mau ini kan yang punya yang tadi kita mau ya sudah diklik. Lalu misalnya mau tahu tentang oh ini bagaimana fasilitas di rumah sakitnya apa namanya baik atau tidak nih ini penelitiannya ya kita klik nih
Oh, saya juga mau lihat bagaimana model yang terbaru. Jadi model intervensi keperawatan yang terbaru di bidang diabetes, di kajian diabetes seperti apa. Oh, ini ada nih penelitiannya, klik nih ya. Nah, kita jadi sudah memilih 3 folder yang kita inginkan. Nah, kita lihat di sini folder has items. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memilih ya, jadi ketika memilih tidak perlu membuka satu persatu, cukup dibaca saja gambar besarnya melalui judul, lalu kemudian di sini sudah ada subjeknya ya. Jadi bisa dilihat kurang lebih secara garis besar isinya apa saja ya. Nah, sekarang kita mau melihat nih dan memastikan apakah jurnal yang kita pilih cocok nggak untuk dimasukkan ke dalam LP kita ya. Kita klik folder view. Nah, di sini di dalam folder view sudah kelihatan nih 3 jurnal yang kita pilih. Nih yang tadi tentang kunjungan rumah ya, home visitation. Lalu ini ada tentang fasilitas di rumah sakit untuk pasien diabetes. Dan ini ada model perawatan terbaru dari diabetes nih ya. Ada 3 nih dan semua sudah ada nih soft copy-nya. Jadi kita bisa download jurnalnya. Nah, seperti apa cara mendownloadnya? Kita akan emailkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah punya email semua ya, masing-masing. Kita klik di situ. Nah, email ke alamat email Bapak Ibu masing-masing ya. Ini saya ketikkan alamat email saya. Oke, dan saya mau ada PDF as separate attachment ya. Saya tidak mau yang lain, saya hanya mau ada PDF. Jadi diklik supaya soft copy berupa PDF dikirimkan ke email Bapak Ibu ya. Send. Kalau tidak salah sekali mengirim itu bisa banyak ya, bisa 15 jurnal. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan sekaligus ya kalau memang banyak yang mau di-download ya. Sebenarnya ini cocoknya buat skripsi ya. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya untuk informasi ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke halaman Gmail Bapak Ibu sendiri ya, atau email apapun juga. Nih sudah terlihat nih, sudah ada kiriman dari EBSCO. Ini dia jurnalnya sudah datang, katanya gitu ya. Nah, nanti bentuk tampilannya seperti ini, ada penjelasan sedikit tentang isinya, isi dari jurnal yang Bapak Ibu pilih. Lalu di bawahnya itu ada PDF-nya, di paling bawah. Nih, 1, 2, 3 ya. Lalu Bapak Ibu bisa download seperti biasa ya dengan mengklik item download di Gmail Bapak Ibu masing-masing ya. Begitu. Dan itu bukan hanya di EBSCO saja Bapak Ibu bisa mencari ya. Di sini di e-resources itu banyak sekali sumber-sumber yang lain. Untuk yang berbahasa Indonesia ini ada neliti, repository atau studi kebijakan Indonesia. Tapi kemarin ini linknya itu sedang diperbaiki ya. Oh ini masih udah bisa nih. Jurnal-jurnalnya bisa diklik. Nanti bisa cari di sini ya. Coba ya untuk keperawatan apakah ada. Oh dia langsung ngeklik di bawah sini ya modelnya ya. Pak Indonesia coba ya. Indonesia. Nggak bisa juga. Ya nanti Bapak Ibu bisa coba diklik ya salah satu yang di sini ya. Kita view. Ini salah satu contoh aja. Silahkan dilihat. Nah ini sudah banyak artikel-artikel dan semuanya open access ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat di dalamnya ya. Ini buat meneliti dan Bapak Ibu bisa mengeksplorasi juga isi dari perpusnas yang lain nih. Ada banyak nih, ada Balai Pustaka ya, ada Springer Nature, ada World Scientific, banyak sekali. Nah, tapi harus dilihat juga seperti ini Balai Pustaka sedang tidak tersedia ya servisnya. Itu Bapak Ibu untuk e-resources ya, untuk perpustakaan silahkan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan LP. Jadi ya walaupun Bapak Ibu sudah bekerja ya dan apa namanya
waktunya sedikit, tapi mungkin LP-LP yang sudah ada itu bisa diperkaya lagi dengan jurnal-jurnal yang isinya adalah kebaruan tentang ilmu tertentu ya. Jadi seperti misalnya tadi ya, kalau misalnya dapat kasus untuk LP-nya, dapat topiknya mengenai diabetes, bisa diperkaya dan ditambahkan dari jurnal-jurnal ya. Nah ini aksesnya bisa diambil dari e-resources, e-resources Perpusnas. Nah, ini sengaja tidak saya buka ya supaya bisa sekalian buka di sini. Ini tadi untuk memilih metode penyaringan ya, diklik yang di sebelah kiri bawah di sebelah sini. Ini kalau sudah bisa back saja untuk ke pencarian berikutnya. Nanti akan kembali ke halaman depan. Nah, ini ya buat penyaringan ada di sebelah sini. Ini tadi untuk menerangkan penyaringan saja. Nah, setelah Bapak Ibu mendownload jurnal itu sebetulnya ketika Bapak Ibu membaca sumber data apapun ya, Bapak Ibu bisa melakukan dua cara reduksi ini, yaitu skimming dan scanning. Skimming adalah melihat dengan cepat, scanning itu membaca dengan cepat. Jadi ketika Bapak Ibu baca nih, nggak langsung dibaca detailnya gitu ya, karena kita mau tahu dulu isinya apa. Jadi supaya cepet kita skim dulu seret gitu ya. Terus sudah di skim, oh ini bener nih tentang diabetes nih, bener nih tentang intervensi yang saya mau catat nih. Ini sepertinya menarik karena di ruangan udah pernah nih menemukan kasus seperti ini, misalnya seperti itu ya. Baru kemudian Bapak Ibu scanning nih, membaca dengan cepat. Baru dibaca nih, oh tadi ini di jurnal ini udah ada nih, kita buka ya, lalu kita baca, ditandain sambil dibuletin sambil diapain ya. Nah, kalau misalnya membacanya soft filenya ya berarti di Stabilo ya, pakai PDF itu biasanya bisa di Stabilo, di skimming dan di scanning. Kemudian setelah itu jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membuat database pribadi. Artinya mana bagian yang penting dari sumber yang kita baca, lalu kita copy, kita simpan di data yang kita simpan di dalam perangkat kita masing-masing. Kalau saya supaya mudah, saya menggunakan Excel seperti biasa ya. Saya akan coba tunjukkan yang punya saya. Ini ya, contoh web database. Sebentar. Contoh. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Kalau Bapak Ibu senangnya pakai Word, ya bisa pakai Word. Kalau misalnya tidak, bisa menggunakan Excel seperti saya ya. Kalau saya sih lebih merasanya lebih mudah kalau pakai Excel. Oh, contoh database pribadi. Oke. Nah, ini adalah data pribadi punya saya. Ini dulu waktu saya mau bikin artikel untuk seminar di Unpad, seminar internasional di Unpad, saya bikin website ini, web data ini, tetapi saya juga punya yang lain ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi ketika saya membaca buku atau membaca jurnal, kan sekarang banyaknya soft copy ya, Bapak Ibu kan di komputer ya. Nah, PDF itu kan bisa di-copy ya. Jadi bagian-bagian yang menurut Bapak Ibu penting tinggal di-copy, lalu kemudian di-paste, ditaruh di form Excel yang Bapak Ibu punya ya. Jadi ini sumbernya apa namanya, ini metodenya, ini alat untuk penelitiannya apa, ini kesimpulannya apa. Nah, jadi sebetulnya si item-item judul ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya kalau untuk LP, deskripsi misalnya di sini, deskripsi, di sini etiologi, di sini patofis gitu ya. Tentang DM misalnya. Sumbernya dari jurnal apa tahun 2019. Makanya harus yang terbaru itu maksudnya
supaya Bapak Ibu bisa pergunakan lagi nanti ke depannya ya. Kalau misalnya ada keperluan lagi, misalnya di ruangan yang berikutnya, di stase berikutnya, ternyata dapat lagi tentang DM, tapi misalnya DM pada anak ya. Kan deskripsi awalnya kan sama ya. Jadi bisa menggunakan sumber yang sama, Bapak Ibu nggak usah nyari-nyari lagi. Tinggal buka, ada di database pribadi milik Bapak Ibu. Ya. Ini sumbernya, kalau misalnya mau di sumber dengan menggunakan pustaka lengkap, bisa juga di copy paste di sini ya. Di di email Bapak Ibu yang tadi dikirimkan itu ada seperti ini misalnya nih. Nih, ini tuh di bawah-bawahnya ini tuh biasanya ada cara penulisan pustakanya. Oh, tadi saya tidak klik jadi tidak ada. Biasanya ada. Tapi kalau tidak ada nanti pilihannya bisa diklik di EBSCO-nya tadi ya, bahwa tadi mau mengirimkan beserta dengan cara penulisannya. Itu. Ketika tadi memilih ya, tinggal diklik-klik nih misalnya ya, mau yang ini. Lalu folder view. Mau yang di email yang ini saja satu, di email. Tulis nama email Bapak Ibu. Lalu kemudian nah ini nih. Sitasi mau ditulis dengan cara apa? APA misalnya gitu ya. Kirim. Nah, kita cek di email kita. Salah. Nih, sudah ada nih email baru nih. Trauma tadi yang trauma ya. Mana ya? Kalau tidak ada. Oh, ini nih. Nah, ini dia. Tadi kan kita maunya si jurnal yang kita pilih itu sekalian dengan penulisan pustakanya dengan cara APA. Nah, dari EBSCO-nya dibikin ini kita tinggal copy lalu dimasukkan ke sini deh. Sini ya. Salah kok copy. Aduh, error. Di sini. Ya, ini bisa ya. Balik lagi ke sini. Nah, ini bisa diatur sendiri ya, nanti Bapak Ibu bisa di wrap text supaya jadi lebih terlihat ya teksnya. Seperti itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau menuliskan daftar pustaka dan nggak mau susah-susah, bisa langsung minta EBSCO-nya saja untuk membuat format daftar pustakanya buat Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah membuat database pribadi. Jadi ini bisa Bapak Ibu bikin banyak sekali ya, berfolder-folder, dan bisa Bapak Ibu bisa kembali ke data-data ini ketika diperlukan ya. Nah, ini saya rasa ini adalah bentuk pencarian yang paling familiar yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu pencarian data dengan Google Scholar ya. Nah, kalau Google Scholar sih sangat mudah ya, bisa mengakses langsung ke webpage Scholar peneliti atau mengakses dengan kata kunci dengan menambahkan Google Scholar atau Google Cendekia ya. Kita coba ya. Misalnya ini tentang diabetes Google Scholar. Nah, langsung deh keluar Google Scholar tentang diabetes. Oh, ini sudah langsung ke artikelnya malah ya. Scholar on diabetes ini ya. Tuh ada banyak nih, tinggal diklik. Tuh ada banyak. Ini adalah jurnal-jurnal tentang diabetes yang terkenal ya, yang banyak disitasi oleh orang. Yang ini dari American Diabetes Association tentang klasifikasi dan diagnosa diabetes.
Ini sudah 2.325 orang yang mengkutip dari sumber ini ya. Jadi ini bisa langsung Bapak Ibu klik seperti ini untuk mengakses jurnalnya ya. Nah, ini jurnalnya, tinggal dicari mana bentuk PDF-nya ya. PDF. Tapi sayangnya kalau dari Google Scholar ini ada yang bisa diakses, ada yang harus bayar ya. Jadi tidak semua bisa langsung diakses ya kalau untuk Google Scholar. Nah, kalau ini kebetulan ada ya, jadi tinggal di-download saja. Ini tinggal di-save aja ke komputer Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi LP Bapak Ibu bisa diupdate nih dengan sumber-sumber dari jurnal ya. Jurnal-jurnal yang terpercaya kalau dari Google Scholar biasanya sudah direview oleh publikasi jurnalnya, oleh si jurnalnya itu punya tim untuk melihat apakah artikel peneliti-peneliti ini sudah melalui ethical consideration, sudah melalui apa namanya? Aduh, maaf ya ini berisik banget. Apa namanya sudah melalui berbagai tahap seleksi gitu ya. Jadi artikelnya pasti bagus gitu ya. Nah, itu untuk Google Scholar atau bisa masuk dulu ke penelitinya misalnya mau melihat penelitian saya ya, Tresia Sujana Google Scholar. Ini akan langsung masuk ke punya saya. Gitu ya. Ini terbalik fotonya. Jadi silakan bisa melihat kalau mau mensitasi apa namanya penelitian saya juga boleh di sini Anda ya, tapi jangan yang terlalu lama, yang baru-baru aja. Gitu. Ya, seperti itu untuk pencarian di Google Scholar atau Google Cendekia. Sama aja ya, cuman kalau Google Scholar itu bahasa Inggris, Google Cendekia itu bahasa Indonesia gitu. Sebenarnya sama saja. Tuh Google Scholar sama ya. Nah, begini pertanyaannya kan sering nih Bapak Ibu nggak percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris Bapak Ibu nih ketika dalam mencari sumber nih. Aduh, aku nggak mau pakai Iperpusnas di EBSCO semuanya bahasa Inggris ya. Nah, sebetulnya udah sangat mudah ya. Nah, Google Translate kalau zaman dulu Google Translate itu jelek ya Bapak Ibu. Jadi menerjemahkannya itu kata per kata sehingga tidak menjadi suatu kalimat yang masuk akal gitu. Kalau dibaca tuh aneh gitu ya. Tetapi Google Translate yang sekarang itu sudah bagus sekali. Jadi terjemahannya itu sudah hampir sempurna ya. Jadi sebenarnya bisa dipergunakan dengan baik. Kita bisa coba ya. Google Translate. Kita buka satu artikel berbahasa Inggris atau misalnya ini ya. Ini kan satu paragraf besar nih. Kok malah ke Korea? Tuh, ini bahasa Indonesianya udah bagus. Sebagai kesimpulan, tinjauan lingkupan kami mengidentifikasi 19 artikel yang menjelaskan praktik yang baik dan hasilnya untuk pendidikan dialisis, perawatan dialisis, dan e-health. Nah, itu contoh saja ya. Tetapi Bapak Ibu tetap harus mengolah kembali bahasa dari Google terjemahan. Jadi, olah menjadi bahasa yang lebih enak untuk dibaca ya. Kayak gini kan, sebagai kesimpulan, tinjauan pelingkupan kami mengidentifikasi 19 artikel yang menjelaskan panjang banget gitu ya, karena bahasa Inggris aslinya emang panjang gitu ya. Bapak Ibu bisa membuat ini menjadi dua kalimat yang pendek-pendek yang lebih mudah untuk dicerna oleh Bapak Ibu sendiri ketika Bapak Ibu baca ya, itu namanya apa namanya scanning ya. Jadi ketika men-scanning itu Bapak Ibu melihat nih, aduh ini bahasanya kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi silakan diganti untuk kemudian di rewording atau dibahasakan kembali dengan bahasa Bapak Ibu sendiri ya. Tuh menerjemahkan dengan Google Translate. Udah habis hanya 13 halaman. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi materi hari ini memang hanya sedikit ya. Jadi untuk merefresh kembali Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwa semua stase yang dilalui selama program profesi nurse itu kan proses pembelajaran ya. Jadi ketika membuat LP juga jadikan itu sebagai proses pembelajaran.
memang akan lebih mudah kalau minta punya teman yang sudah lebih dahulu ada di stase ini, lalu hanya mengganti covernya saja gitu ya dengan nama Bapak Ibu ya. Tetapi kan jadi nggak dapat apa-apa ya. Nah, akan sangat lebih baik kalau kopian yang tadi itu kemudian Bapak Ibu baca, lalu kemudian ditambahkan lagi, diupdate lagi dengan ilmu-ilmu yang baru yang bisa didapatkan dari jurnal-jurnal yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bisa diambil dari e-perpusnas ya. Kalau misalnya rumah sakit punya link web jurnal yang bagus bisa juga dipergunakan. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman pakai mengambil dari Google Cendekia, Google Scholar ya boleh juga ya. Tapi jangan lupa untuk pustakanya, untuk narasumbernya harus selalu disebutkan ya. Jadi tidak boleh dilewat ya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi untuk menulis pustaka, tapi karena Bapak Ibu sudah melewati fase sekolah sarjana, jadi sepertinya sudah tidak terlalu perlu lagi ya, karena tidak akan lagi menulis pustaka yang panjang-panjang. Sepertinya saya datangnya terlambat untuk menjelaskan ini, tapi ya lumayanlah bisa buat membantu Bapak Ibu dalam mencari data untuk keperluan laporan pendahuluan ya. Baik, Bapak Ibu, setelah ini silakan Bapak Ibu menganalisa ya dari hasil materi yang tadi, kesulitan apa yang Bapak Ibu temui dalam mencerna materi yang saya berikan ya. Kemudian dicoba dipraktikkan di rumah, ada kesulitan apa. Nah, satu mahasiswa silakan mengajukan atau mendiskusikan satu pertanyaan dan di-upload di link GCR yang akan saya berikan ya. Nanti setelah ini saya akan, oh ya buat kelompok ini belum ada GCR-nya ya. Sudah ada ya, sudah ada. Oke, nanti saya akan upload di GCR untuk link diskusinya. Saya tunggu untuk diskusinya paling tidak dalam 30 menit pertama setelah Bapak Ibu mengikuti Zoom meeting ini. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti video ini sampai dengan selesai. Untuk kemudian dalam 30 menit setelah itu Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di Google Scholar ya. Jadi apabila Bapak Ibu mengakses video ini sesuai dengan jam yang kita sepakati di jam 15.30 dan Bapak Ibu selesai menonton video ini dalam waktu kurang lebih 30 menit, maka Bapak Ibu akan memiliki ekstra banyak waktu untuk mengajukan pertanyaan ya. Jadi saya tunggu satu pertanyaan untuk satu mahasiswa ya. Pertanyaan mengenai slide hari ini. Ya, apa yang tidak Bapak Ibu pahami misalnya ya di bagian mana, atau Bu saya lebih nyaman menggunakan Google Scholar. Tetapi misalnya bagaimana cara menentukan kata kunci yang baik gitu ya. Jadi silakan mengajukan satu pertanyaan untuk satu mahasiswa. Saya akan pasang due date-nya 1,5 jam dari jam 15.30. Jadi silahkan menonton video ini dulu, lalu kemudian jam 16.30 Bapak Ibu harus sudah mengupload pertanyaan diskusi ya. Jadi nanti satu orang satu pertanyaan silahkan diupload di situ. Saya akan coba jawab di forum yang sama ya, di GCR itu. Ya, baik. Selain itu silakan mengisi absensi seperti biasa, disimak ya. Saya akan buka absensinya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu. Semoga materi hari ini bisa membantu dan bisa membuka wawasan Bapak Ibu lagi dalam pencarian data ya, bukan hanya untuk keperluan dalam stase ini saja, tapi juga untuk pengembangan Bapak Ibu selanjutnya ya. Baik, terima kasih banyak. Silahkan dituliskan pertanyaannya di GCN-nya dan selamat melanjutkan aktivitas setelah ini. Ya, selamat sore.